Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal gali bab 23 dari sumber yang Anda kasih nih. Fokusnya ke strategi dasar, biar ingatan kita lebih oke. Pernah ngalamin gak sih Anda ngerasa udah paham banget materi kuliah atau buku gitu? Udah dibaca, di stabilo, malah dibaca ulang. Yakin pola. Pas ujian atau pas lagi butuh banget infonya, kok ngeblank? Familiar banget kan rasanya? Nah, hari ini kita coba bedah yuk kenapa sih bisa gitu, dan yang paling penting gimana cara ngatasinnya. Oke, mari kita bongkar ya, sumber Anda ini bilang satu hal penting banget, kunci ingatan itu bukan soal sering-sering baca ulang pasif gitu aja, tapi soal usaha aktif kita pas lagi nerima informasi. Nah, jadi misi kita hari ini, kita gali teknik-teknik praktis yang ada dasar ilmiahnya dari bab 23 ini, biar ingatan kita makin jago. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal, saya pengen ingat, tapi lebih ke gimana cara Anda berinteraksi sama info itu pas pertama kali ketemu. Sumber kita ini nunjukin kalau tujuan Anda saat itu tuh, krusial banget. Coba deh bayangin, pas Anda ke pesta. Tujuannya apa? Mau senang-senang aja? Atau, cari kenalan buat kerjaan? Atau malah, cari inspirasi gaya baju? Nah, tiap tujuan itu bakal bikin Anda otomatis fokus ke detail yang beda-beda kan? Otak kita tuh nyaring info berdasarkan apa yang kita anggap penting saat itu. Jadi intinya emang kudu ada usaha ya. Dan sumber kita ini ngasih kerangka bagus nih, FOUR. Wah, kayak fondasi rumah aja nih. Ini singkatan dari 4 pilar penting. Fokuskan perhatian, terus organisasikan informasinya, lalu usahakan pemahaman yang dalam, dan terakhir, relasikan atau kaitkan sama hal lain. Keempat ini kerja bareng buat ngubah info dari yang cuma lewat doang, jadi sesuatu yang nempel kuat di memori. Oke, kita mulai dari yang F dulu ya, fokus. Fokus. Kedengarannya simpel ya, tapi kok di zaman sekarang kayaknya susah banget ya, banyak gangguan. Sumber ini nekanin banget pentingnya kita bener-bener hadir, memperhatiin apa yang mau kita ingat. Dan itu artinya lawan godaan multitasking. Banyak kan yang ngerasa, saya bisa kok sambil ini itu. Tapi riset bilang, Nggak gitu kan? Malah kebalikannya, buat belajar efektif, fokus itu fokus. iya, bener banget. Yang nggak perlu notif HP juga tuh, kalau perlu taruh aja HP-nya di ruangan lain biar nggak kegoda ngelirik. Terus kalau pikiran mulai kemana-mana, pasti kejadian kok ini, sadari aja, terus tarik lagi pelan-pelan perhatiannya. Ini buat hal sepele juga penting loh. Misalnya pas naro kunci mobil, coba deh luangin sedetik aja buat bener-bener sadar, oke, kunci di meja dekat pintu. Praktek mindfulness yang juga disebut di bab 21 sumber Anda itu, itu bisa banget bantu ngelatih otot fokus kita. Oke, singkirin distraksi itu langkah awal. Terus ada cara spesifik nggak buat istilahnya ningkatin intensitas fokus kita pas lagi belajar atau ngalami sesuatu yang penting gitu? Ada beberapa tips praktis nih dari sumbernya. Pertama, tahu batas diri. Kalau udah capek otaknya, ya istirahat bentar, jangan dipaksa. Maksa pas sudah lelah itu malah nggak efektif. Ngopi atau ngeteh sih bisa bantu biar melek. Tapi ya ingat, bahasan kita dari bab 20, itu bukan pengganti tidur cukup loh ya. Kedua, libatkan indera sebanyak mungkin. Jangan cuma baca atau dengar. Pas naruh kunci tadi, coba dengerin bunyinya pas kena meja. Pas belajar soal rantai pasok global gitu, coba visualisasiin barangnya pindah dari satu negara ke negara lain. Kalau lagi di pantai, jangan cuma lihat, tapi cium bau anginnya, rasain pasirnya di kaki. Pengalaman banyak indera gini bikin jejak memorinya lebih kaya. Wah, menarik. Jadi bikin pengalaman belajar lebih hidup ya. Kalau jembatan keledai atau mnemonik gitu gimana? Itu juga masuk. Masuk ke ningkatin fokus, sama bikin info lebih nempel. Sumbernya nyebut bikin mnemonik sensorik. Misalnya ketemu orang namanya Barbara. Bajunya pink. Bayangin aja namanya ditulis pakai tinta pink terang. Gitu. Atau bikin rima simple buat ngingat sesuatu. Supaya mawar tetap segar, jangan lupa disiram air. Atau buat tugas. Kalau mau parkir di level 2, ingat bawa kunci, dompet, kacamata. Rima atau irama kan bikin lebih nonjol ya. Oke, itu F untuk fokus. Sekarang O, organisir, kelompokan, dan pecah. Ini soal ngasih struktur ke info. Saya langsung kepikiran daftar belanjaan, karena lebih gampang ya kalau dikelompokin sayur sama sayur, susu sama susu, daripada acak-acakan. Nah itu dia. Otak kita tuh memang suka nyari pola sama struktur. Ngatur info secara logis, kayak kelompokin belanjaan tadi. Itu bantu banget.
Teknik lain yang juga mantap itu chunking. Jadi mecah info yang panjang atau ribet jadi unit-unit kecil yang lebih gampang diingat. Contoh klasiknya, nomor kartu kredit 16 digit. 1350, 2467, 1911, 8102. Waduh, ngapain langsung itu berat ya? Tapi coba dipecah. Misalnya 135, 0246, 7911, 8102. Ini ada pola ganjil genapnya nih. Atau bisa juga diubah jadi tanggal atau angka penting kalau bisa. 1350, 2467, gitu-gitu. Intinya, ngurangin beban di memori kerja kita. Bikin kerangka atau mind map itu juga bagus banget buat ngatur info dari buku misalnya. Oke deh, lanjut ke pilar ketiga. Usahakan pemahaman. Nah, ini bedanya sama ngapalin doang kan ya? Kenapa sih paham itu penting banget buat ingatan jangka panjang? Ini menariknya nih. Pemahaman mendalam itu kayak kita bangun jaringan jalan tol yang rumit di otak. Bukan cuma jalan setapak kecil. Pas Anda benar-benar ngerti kenapa dan gimana suatu konsep itu bekerja, Anda bikin koneksi antar sel sarafnya lebih banyak. Ingatannya jadi lebih kaya, lebih fleksibel, gampang diakses dari mana aja. Beda banget sama hafalan dangkal yang gampang hilang. Gimana caranya? Jangan cuma puas tahu apa. Tanya terus, kenapa? Coba jelasin konsep itu pakai bahasa sendiri ke orang lain. Atau ke kaca deh. Kalau bisa jelasin dengan simple, nah itu tandanya udah paham. Bikin diagram atau gambar visual juga bantu banget. Iya ya, teknik jelasin ke orang lain itu emang kerasa banget. Kadang pas mau jelasin baru sadar, loh kok saya belum ngerti ya? Betul. Dan kalau materinya emang susah nih, jangan nyerah atau cuma baca satu sumber. Sumber, kita nyaranin buat proaktif. Diskusi sama teman, tanya dosen atau ahlinya, cari buku atau video lain yang jelasin dari sudut pandang beda. Pokoknya ambil kendali belajar Anda. Siap-siap juga kalau ditanya soal materi itu dari sudut yang nggak kepikiran sebelumnya. Itu maksa kita gali lebih dalam lagi. Sip, pilar terakhir dari FOUR yaitu R. Relasikan atau bikin asosiasi. Katanya ini salah satu strategi paling ampuh ya. Intinya nyambungin info baru ke yang udah kita tahu. Contoh gampangnya tadi, naruh kacamata di atas buku, terus bayangin bukunya pakai kacamata, gitu kan? Persis. Otak kita tuh kerjanya nyambung-nyambungin, bukan nyimpen info sendiri-sendiri. Makin banyak sambungan yang bisa Anda buat antara info baru sama pengetahuan lama, makin kuat nempelnya. Sumbernya ngasih contoh kreatif nih buat ngingat alamat. Prinsipnya bikin gambaran mental yang jelas, nyambung, dan kalau bisa agak unik. Misal, 65 Park Avenue. Bayangin KT-KT umur 65 tahun lagi parkir mobil deket taman, park. Atau 76 Main Street. Bayangin ada 76 trombon lagi parade di jalan utama, Main Street. Atau 25 Oak Street. Bayangin pohon ek, oak, gede buahnya bukan biji ek, tapi koin 25 sen, quarter. Aneh kan? Intinya, bikin hubungan yang spesifik dan kalau bisa agak nyeleneh dikit. Justru yang aneh itu kadang lebih gampang diingat. Haha, iya bener juga. Visual dan kadang agak absurd ya contohnya. Ini kayaknya nyambung nih sama strategi berikutnya. Bikin informasi jadi khas atau distintif. Tepat sekali. Imajinasi visual yang kuat dan unik tadi, itu salah satu cara bikin info jadi khas. Otak kita tuh gampang ingat hal yang nonjol, yang beda dari yang lain. Selain visualisasi unik, gimana lagi caranya? Ia libatkan indera lain, kayak tadi kita bahas. Terus, pakai humor. Sesuatu yang bikin kita ketawa kecil, biasanya lebih nempel. Contoh dari sumber buat 122 Deer Valley Drive. Bayangin seekor rusa, deer, nyetir mobil di lembah, valley, terus ngelambai keselusin 12 pemburu yang kaget bawa senapan kaliber 22. Konyol kan? Tapi mungkin jadi ingat alamatnya. Haha, iya, itu sih absurd banget pasti keingat. Selain humor, apalagi? Kasih muatan emosi. Coba bener-bener rasain emosinya pas baca cerita atau berita. Kalau mau ingat. Terus, kaitin ke diri sendiri. Personal relevance. Gimana info rapat tadi bisa bantu kerjaan saya? Bayangin spesifik gimana Anda bakal pakai aplikasi baru itu. Terakhir, bikin akronim. Kita tahu kan, Maggie Kuhibiniu buat warna pelangi. Atau Holmes buat Great Lakes di Amerika. Nah, Anda bisa bikin sendiri buat daftar belanja atau tugas. Misal belanja kopi, roti, telur, susu. Jadi CRETS. Itu jadi kerangka yang khas buat diingat.
Oke, jadi FOUR sama bikin info jadi khas itu cara biar info lebih gampang masuk ya. Nah, balik lagi ke masalah awal tadi. Kenapa baca ulang catatan doang sering gagal pas ujian? Kalau strategi pasif nggak efektif, apa dong kunci belajar aktif yang beneran manjur menurut sumber ini? Nih, salah satu poin paling penting dari bab 23. Jawabannya adalah uji diri sendiri. Atau istilahnya self-testing atau retrieval practice. Ternyata, tindakan aktif buat narik lagi info dari memori itu salah satu cara paling efektif buat nguatin memori itu sendiri. Jauh lebih bagus daripada cuma masukin info terus-terusan baca ulang. Jadi ubah catatan atau materi yang udah ditandain itu jadi pertanyaan. Kartu flash itu alat klasik yang oke banget buat ini. Pertanyaan di satu sisi, jawaban di sisi lain. Terus ya uji diri sendiri secara rutin. Nah, gimana cara pakai kartu flash atau tes diri ini biar maksimal hasilnya? Ada triknya nggak? Prosesnya penting nih. Pas lagi ngetes diri, jangan cuma dibolak-balik aja kartunya. Coba pisahin, jadi 2 tumpuk. Satu yang jawabnya benar dan cepat, satu lagi yang salah, atau lama, atau ragu-ragu. Nah, sesi belajar berikutnya fokus ke tumpukan yang susah ini. Ulangi terus prosesnya. Tapi jangan lupain tumpukan yang gampang tadi ya. Sesekali dilihat lagi, biar infonya tetap seger. Itu namanya spaced repetition. Dan yang paling penting, jangan takut salah. Salah pas ngetes diri itu justru kesempatan belajar. Asalkan Anda cek jawaban benernya dan benerin pemahaman Anda. Selain uji diri, sumbernya juga nyebut pentingnya variasi sama selang-seling atau interleaving pas belajar. Maksudnya gimana tuh? Variasi itu artinya pakai cara belajar yang beda-beda. Jangan cuma kartu flash melulu. Coba juga kerjain soal latihan, coba jelasin konsepnya tanpa lihat catatan, bikin peta pikiran, macam-macam lah. Nah, kalau interleaving atau nyelang-nyeling itu, kita campur aduk topik atau jenis soal pas lagi belajar. Jangan satu topik dihabisin dulu baru pindah. Misalnya belajar matematika, ya campur soal tambah, kurang, kali dalam satu latihan. Jangan soal tambah semua dulu. Atau pas pakai kartu flash, acak aja urutannya biar otak kita kerja keras nyari jawaban dari topik yang beda-beda. Ini emang rasanya lebih susah pas lagi belajar, tapi hasilnya ingatan jangka panjangnya jadi lebih kuat dan fleksibel. Belajar di tempat beda-beda juga termasuk variasi yang bagus. Wah, ini nyambung ke konsep lain yang menurut saya keren banget tapi agak aneh. Desirable difficulty, kesulitan yang diinginkan. Katanya, nyoba mecahin masalah sebelum tahu caranya, itu malah lebih efektif. Kok bisa gitu ya? Iya, ini teman penting juga di riset memori. Desirable difficulty itu artinya kita dikasih tantangan yang cukup susah, biar kita mikir keras, tapi masih mungkin dipecahin atau paling nggak dipikirin banget. Justru proses berjuang ini, meskipun mungkin kita nggak langsung nemu jawabannya, itu yang nyiapin otak kita buat belajar. Nanti pas kita akhirnya belajar solusinya, entah baca buku, nanya teman, atau lihat jawaban, informasinya itu bakal klik lebih kuat. Soalnya otak kita udah panas duluan dan sadar ada yang belum diketahui. Usaha di awal itu bikin solusi akhirnya jadi lebih nempel dan bermakna. Ini berlaku di mana aja, belajar di kelas atau kerjaan, jangan takut susah dikit lah. Benar-benar ngubah cara pandang soal belajar ya. Oke, tapi kadang nih, udah belajar pakai strategi bagus pun. Pas dibutuhin, macet infonya. Udah di ujung lidah tapi nggak keluar. Apa yang bisa kita lakuin pas momen kayak gitu? Kayaknya bab 9 sumber ini juga bahas ya. Kuncinya, pertama, jangan panik. Panik itu malah ngeblok akses memori. Kedua, jangan nebak-nebak jawaban salah terus-terusan. Katanya penelitian, ngulang jawaban salah itu malah nguatin jejak yang salah, jadi ngehalangin jawaban benernya muncul. Coba pakai petunjuk pengambilan atau retrieval cues yang lebih umum dan macam-macam. Mikir, topiknya apa sih? Kapan ya saya pelajarin ini? Siapa yang ngomongin? Perasaan saya gimana waktu itu? Coba balik lagi secara mental ke konteks pas pertama kali belajar info itu. Kalau lupa naruh kunci, ya coba telusuri ulang langkah-langkah pas pulang tadi secara mental. Mengingat-ingatan itu kan bukan rekaman video ya, lebih kayak rekonstruksi, jadi kadang bisa salah atau kecampur. Bab 12 sumber bahas soal ini. Gimana caranya biar kita lebih waspada sama potensi ingatan palsu atau false memories ini? Nah, ini kesadaran penting nih. Karena ingatan itu rekonstruktif, ya gampang berubah. Sumbernya nyaranin beberapa cara buat ngecek akurasi ingatan kita, apalagi kalau rasanya agak aneh. Pertama, lihat detail sensoriknya. Ingatan itu kaya nggak sama detail visual, suara, bau? Kalau iya, cenderung asli.
Kalau cuma samar-samar, kayak tahu doang tapi nggak ada detailnya. Wah, mungkin palsu atau udah berubah. Kedua, cek konsistensinya. Detailnya masuk akal nggak? Nggak tabrakan sama fakta lain yang kita yakin benar. Contohnya tadi, nggak mungkin kan sepupu Suzy ada di acara Thanksgiving kalau dia belum lahir waktu itu. Ketiga, pikirin seberapa unik kejadiannya. Kalau itu peristiwa langka atau penting banget, harusnya Anda ingatnya lumayan jelas kalau beneran terjadi. Kalau detailnya kurang banget, bisa jadi tanda tanya. Satu hal menarik, kalau Anda berhasil ingat sesuatu setelah susah payah mikir, nah usaha ekstra itu justru bikin ingatan itu makin kuat buat nanti. Oke, satu lagi nih yang sering banget dibahas, gaya belajar. Banyak kan orang yakin, saya visual, saya auditori, atau kinestetik. Itu penting nggak sih nyocokin cara belajar sama gaya ini menurut sumber kita? Nah, ini dia nih, satu lagi temuan yang mungkin bikin kaget banyak orang. Sumber Anda ini, sejalan sama riset ilmiah sekarang, cukup tegas bilang kalau ide soal gaya belajar, visual, auditori, kinestetik, itu sebagian besar mitos. Nggak ada bukti kuat yang nunjukin kalau kita maksain ngajar sesuai preferensi gaya belajar seseorang, itu bakal bikin hasil belajarnya jadi lebih bagus. Malah sebaliknya, bukti nunjukin kalau semua orang itu belajar lebih baik kalau infonya disajiin lewat berbagai cara atau modalitas. Visual, auditori, semuanya dipakai. Pembelajaran yang rasanya paling gampang karena sesuai gaya kita, itu belum tentu paling efektif buat ingatan jangka panjang loh. Ingat prinsip desirable difficulty tadi. Sedikit usaha itu bagus. Wah, itu ngedebang mitos gede banget ya. Jadi kalau bukan nyocokin sama gaya belajar pribadi, apa dong yang harus kita perhatiin pas milih cara belajar? Yang jauh lebih penting itu, nyesuain strategi belajar sama sifat materinya itu sendiri. Jelas dong, belajar sejarah seni atau anatomi, ya bakal lebih mantap pakai visual. Belajar bahasa asing atau musik, ya butuh pendengaran auditori. Kalau suatu topik bisa dipelajari pakai banyak cara, ya pakai aja sebanyak mungkin modalitas. Kombinasiin baca, lihat diagram, dengerin penjelasan, diskusiin. Kalau harus milih satu, visual seringnya punya keunggulan buat nempel lama. Misalnya, ubah data tabel jadi grafik. Sumber ini juga nekanin pentingnya kombinasi belajar sendiri sama belajar kelompok. Dan jangan lupa, peran penting banget dari tidur cukup sebagai strategi memori pamungkas, kayak yang udah dibahas di bab-bab sebelumnya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya, ningkatin ingatan itu ternyata bukan soal bakat atau sulap. Dan jelas bukan cuma baca ulang sampai bosen. Ini semua soal kita pakai strategi yang aktif dan perlu usaha. Pakai kerangka 4, fokus, organisir, usahakan paham, relasikan, terus bikin infonya jadi nonjol dan berkesan. Ditambah lagi praktek belajar cerdas kayak rajin ngetas diri sendiri dan ngasih jeda yang pas. Gitu ya? Tepat sekali. Ini semua alat yang bisa Anda pakai secara sadar. Dan ini ngarah ke satu pertanyaan nih buat Anda renungin. Sekarang udah tahu nih berbagai strategi dasar ini. Gimana caranya Anda bisa kreatif gabungin beberapa strategi ini buat ngadepin tantangan memori yang paling sering Anda alamin? Mungkin gabungin visualisasi kuat sama asosiasi emosi buat nginget nama orang. Atau pakai chunking plus tes diri buat materi teknis yang ribet. Coba deh pikirin, kombinasi unik mana yang paling pas buat Anda? Wah, pertanyaan bagus banget buat dipikirin. Terima kasih banyak ya udah nemenin kita ngebedah strategi dasar mengingat dari bab 23 ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.